Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah kisah yang jujur saja luar biasa banget. Kita bicara soal inovasi akar rumput yang lahir dari tempat yang sama sekali nggak terduga, tapi punya dampak yang benar-benar menginspirasi. Langsung aja kita mulai ya. Nah, coba bayangin ini ya. Bagaimana ceritanya sebuah eksperimen kecil yang dayanya cuma 5 watt, yang murni cuma cukup buat nyalain satu lampu tidur kecil, tiba-tiba bisa berubah jadi pengubah permainan atau solusi besar buat sektor pertanian di Indonesia. Keren banget kan? Inilah teka-teki yang bakal kita pecahkan bareng-bareng. Transformasi gila dari sekedar proyek iseng di kamar asrama menjadi solusi industri berskala besar ini membuktikan satu hal penting. Inovasi itu nggak melulu harus lahir dari laboratorium canggih yang biayanya miliaran rupiah. Kadang, ide paling brilian itu justru muncul dari kebutuhan kita sehari-hari yang paling sederhana. Inovasi keren ini dikasih nama terangin. Yap, mungkin kalian udah bisa nebak. Ini gabungan kata yang simple tapi jenius banget. Terang dan angin. Jadi, ini adalah alat buat menciptakan penerangan dengan memanfaatkan hembusan angin. Nah, sosok brilian di balik ide ini adalah Muhammad Hanif, seorang mahasiswa teknik mesin angkatan 2024 dari ITS, Institut Teknologi 10 November. Tapi ingat ya, karya sehebat ini pastinya nggak dia dapatkan cuma pakai jurus malam suntuk. Semuanya itu bermula dari angka 5 watt, jauh sebelum Hanif ini ngerasain bangku kuliah. Waktu dia masih SMA di Nganjuk, Jawa Timur, dia tuh cuma punya satu masalah sepele. Masalah personal anak asrama pada umumnya lah. Dia butuh lampu baca kecil buat di kasurnya. Udah, itu aja. Nah, berbekal ilmu kelistrikan dasar yang dia pelajari dari ayahnya, Hanif mulai deh iseng-iseng bereksperimen. Dia merakit turbin angin mini yang tujuannya benar-benar cuma satu, biar lampu 5 watt miliknya itu bisa nyala. Murni didorong sama rasa penasaran dan kebutuhan praktis sehari-hari. Tapi tebak apa yang terjadi? Pihak sekolahnya ternyata nggak tutup mata sama eksperimen iseng siswanya ini. Alih-alih diabaikan, mereka justru melihat potensi besar di baliknya. Mereka pun mengambil langkah yang patut diacungi jempol, memberikan dukungan dana penuh. Jadi, dari yang awalnya cuma proyek lampu asrama seadanya, karya ini langsung di-upgrade besar-besaran jadi turbin angin sungguhan setinggi 6 meter. Bayangin, baling-balingnya aja diameternya sampai 2 meter dan dipasang gagah banget di atas atap laboratorium sekolah. Ini bisa dibilang jadi lompatan pertama Hanif menuju dunia rekayasa teknik yang serius. Dari situ progresnya melesat tajam. Lewat program P5 Kurikulum Merdeka di tahun 2023, Hanif ini terbukti sebagai tipe orang yang gak gampang puas. Selama sekitar 2 tahun, dia pantang menyerah merakit dan mengetes sampai, coba tebak, 18 prototipe turbin angin. 18. Dedikasi luar biasa inilah yang kemudian jadi tiket emasnya masuk ke teknik mesin ITS di tahun 2024. Dan dengerin ini, di tahun yang sama, saat statusnya masih mahasiswa baru, proyek terangin ini sukses menembus top 10 di ajang bergengsi PLNIC Startup Competition. Gila nggak tuh? Bikin 18 prototipe itu artinya dia udah ngalamin puluhan kali kegagalan kan? Nah, dari proses uji coba yang panjang di masa sekolah itu, lahirlah satu inovasi teknis yang menurut saya cerdas banget. Sistem pengereman otomatis. Gini, turbin angin itu kan musuh alaminya angin badai ya. Kalau anginnya terlalu kenceng, komponen mekanisnya bisa hancur lebur. Hanif ngakalin ini dengan bikin sistem yang bakal ngerem dan menghentikan putaran baling-baling secara otomatis kalau kecepatan angin udah masuk tahap bahaya. Idenya simpel banget, tapi efeknya bikin turbin ini nggak cuma efisien, tapi juga tangguh banting di kondisi lapangan yang nggak menentu. Begitu masuk lingkungan kampus, Hanif sadar betul kalau inovasi sebesar ini nggak bisa jalan sendirian. Dia butuh tim yang solid. Jadi, dia mulai mengajak kolaborasi rekan-rekan mahasiswa lintas jurusan di ITS, karena ya sudut pandang dari berbagai keilmuan itu krusial banget buat bikin produk yang utuh. Bareng-bareng, mereka agresif mengikuti berbagai kompetisi ilmiah dan startup. Dan disinilah mental pengusaha sejati mereka kelihatan menonjol. Tiap kali menang hadiah uang, mereka nggak langsung foya-foya. Nggak sama sekali. Dananya justru langsung diinvestasikan lagi 100% buat menyempurnakan terangin supaya jadi produk yang jauh lebih canggih dan punya nilai ekonomi real. Terus pertanyaannya, teknologi ini ujung-ujungnya dipakai buat siapa sih? Kita balik lagi ke kampung halaman Hanif di Nganjuk. Di sana, ada ladang pertanian bawang merah yang luas banget dengan hembusan angin yang lumayan kencang. Petani di sana punya satu kebutuhan yang sangat mendesak. Mereka butuh lampu sorot yang terang benderang di malam hari buat ngusir hama. Nah, kalau dengar cerita begini, asumsi kita di masyarakat biasanya apa? Oh, pasti ladangnya di pelosok banget.
Makanya tiang listrik PLN nggak nyampe. Ya kan? Kebanyakan orang mikirnya gitu. Tapi, apa ya beneran gitu masalah utamanya? Ternyata realita di lapangannya jauh lebih rumit dari dugaan kita. Mengutip langsung dari Hanif, dia bilang kalau para petani itu sebenarnya cuma menyewa, bukan pemilik asli lahannya. Jadi, kalau mau masang tiang listrik pun ada kendala legalitas di situ. Akar masalahnya bukan jarak ladang dari gardu listrik, teman-teman. Mayoritas petani nggak punya hak buat membangun infrastruktur permanen, kayak memancangkan tiang atau narik kabel paten. Ini benar-benar semacam titik buta yang luar biasa dari masalah infrastruktur kita. Petani butuh listrik kuat tapi nggak bisa pasang instalasi permanen. Situasi ini benar-benar jadi skenario yang sempurna buat turbin angin off-grid yang portable kayak Terangin. Dan dampak dari kejelian mereka melihat masalah tersembunyi ini luar biasa masif. Bayangin aja, 1 hektar. Energi yang dihasilkan dari 1 unit turbin Terangin ini, yang dulunya cuma buat nyalain lampu kasur remang-remang, sekarang udah mampu ngasih daya penuh untuk sistem lampu sorot raksasa yang menerangi lahan bawang merah seluas 1 hektar secara mandiri. Solusi ini benar-benar jadi penangkal hama yang andal, ramah lingkungan, dan yang paling penting, 100% legal karena nggak melanggar aturan sewa lahan sama sekali. Sebuah solusi yang super cerdas. Kalau kita tarik benang merahnya, perjalanan Terangin ini adalah contoh sempurna evolusi dari mikro menuju makro. Sesuatu yang awalnya murni cuma buat ngatasin ketidaknyamanan personal, seorang anak asrama yang butuh lampu 5 watt buat baca buku, kini berevolusi jadi solusi berskala makro yang ngebantu membangkitkan ekonomi dan ketahanan pangan untuk berhektar-hektar lahan pertanian. Inilah keajaiban sesungguhnya yang terjadi waktu ilmu sains yang dipelajari bertemu sama empati sosial dan dieksekusi bareng ekosistem kolaborasi yang tepat. Sebagai penutup bahasan kita kali ini, saya mau ngajak kalian semua merenung sebentar. Kita sering banget berasumsi kalau inovasi kelas dunia itu harus datang dari fasilitas riset rahasia yang teknologinya super rumit. Padahal, kisah Hanif dan Terangin ini udah membuktikan, solusi yang paling berdampak itu seringkali muncul waktu kita mau benar-benar dengerin masalah unik di sekitar kita, kayak urusan status sewa tanah tadi. Jadi, coba deh mulai perhatikan lingkungan kalian hari ini. Kira-kira masalah tersembunyi apa lagi nih yang lagi nunggu buat kalian pecahkan? Terima kasih banyak udah nyimak, teruslah mengamati, dan sampai jumpa di penjelajahan wawasan kita selanjutnya.